Salam damai bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan makna cerita perumpamaan yang diambil dari Injil Yohanes bagian pertama. Perumpamaan pertama tentang air kehidupan diambil dari Yohanes 4 ayat 10-14. Di dalam perumpamaan ini, Yesus mengajak perempuan Samaria untuk memahami kebutuhan akan air kehidupan yang sejati. Yesus berkata kepadanya bahwa jika dia mengenal hadiah Allah dan siapa yang berbicara dengan dia akan meminta air darinya, dan Yesus akan memberikan air yang menjadi mata air kehidupan yang terus-menerus memuaskan dahaga spiritual atau rohani. Makna dari perumpamaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, air kehidupan yang Yesus tawarkan melambangkan pemenuhan dan kepuasan spiritual yang hanya dapat ditemukan melalui hubungan dengannya. Seperti air yang memuaskan dahaga fisik, hubungan dengan Yesus memberikan pemenuhan dan kepuasan yang ada di dalam jiwa kita. Yesus menggambarkan air kehidupan adalah sebagai hadiah Allah yang diberikan dengan kasih. Allah memberikan kasih-Nya yang tak terbatas kepada umat-Nya dan memberikan kesempatan bagi siapapun yang mau menerima dan mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, air kehidupan yang abadi dan menghidupkan. Yesus mengatakan bahwa air kehidupan yang Dia berikan akan mengalir ke dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya dan akan menjadi sumber yang terus-menerus menghidupkan. Inilah janji keselamatan dan kehidupan abadi melalui iman ke dalam Yesus Kristus. Yang keempat adalah kehidupan rohani yang mengubah dan memuaskan. Perumpamaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa hanya melalui Yesus kita dapat menemukan pemenuhan sejati dan transformasi di dalam kehidupan rohani kita. Hanya Dia yang dapat mengubah hati dan membawa kehidupan yang baru. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa mengenal Yesus sebagai sumber pemenuhan dan kehidupan rohani yang sejati. Hanya melalui hubungan yang akrab dengannya, kita dapat menemukan pemenuhan yang abadi dan hidup yang berkelimpahan. Yesus menawarkan air kehidupan dengan kasih, dan kita harus dengan sungguh-sungguh mencarinya dan menerima hadiahnya dengan iman yang tulus. Perumpamaan kedua adalah perumpamaan tentang gembala yang baik. Diambil dari Yohanes 10 ayat 1-18. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang memasuki kandang domba melalui pintu gerbang. Domba-domba yang mengenal suaranya, mendengarkan dan mengikutinya, karena mereka mengenal dan percaya kepada gembala mereka. Gembala yang baik memberikan kehidupan yang melimpah kepada domba-dombanya, melindungi mereka dari bahaya dan bahkan siap memberikan nyawanya bagi mereka. Makna dari perumpamaan ini sebagai berikut. Yang pertama, Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Gembala yang baik adalah figur yang melambangkan perhatian, perlindungan, dan kasih karunia-Nya terhadap umat-Nya. Yesus mengasihi domba-dombanya dan merindukan mereka, mengenal dan mengikutinya sebagai Tuhan mereka. Yang kedua adalah kepedulian dan perlindungan gembala. Gembala yang baik memasuki kandang dengan gerbang yang sah, menunjukkan kedatangannya yang benar dan kepeduliannya sungguh-sungguh terhadap dombanya. Dia melindungi domba-domba dari si pencuri yang berusaha merampok dan melukai mereka. Artinya, Tuhan Yesus tetap setia menjaga, membimbing, dan melindungi umat-Nya agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga dapat kembali pulang ke dalam kerajaan-Nya. Ketiga, adanya kepastian dan kepercayaan domba.
Artinya, domba-domba yang mengenal suara gembala dan mengikutinya menunjukkan kepercayaan dan ketaatan mereka. Umat yang dekat secara rohani kepada Yesus, yang mengenal Yesus dan memiliki hubungan yang intim dengannya, mendengarkan firman-Nya dan mengikutinya dalam ketaatan. Yang keempat adalah pengorbanan gembala yang baik. Yesus menyatakan bahwa gembala yang baik siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi domba-dombanya. Ia adalah gembala yang penuh kasih yang memberikan segala yang terbaik bagi domba-dombanya. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa perumpamaan tentang gembala yang baik adalah bahwa Yesus sendiri adalah gembala yang baik, yang peduli, melindungi, dan mengasihi umatnya. Dia adalah pemimpin yang penuh kasih, yang memberikan kehidupan yang melimpah dan keamanan bagi yang percaya dan mengikutinya. Domba-dombanya harus mengenalnya, mendengarkannya, dan taat kepadanya. Kita sebagai umatnya dipanggil untuk memiliki hubungan yang dekat dan setia dengan Yesus sebagai gembala kita yang baik. Perumpamaan yang ketiga adalah tentang serigala dan pemeliharaan domba, diambil dari Yohanes 10 ayat 12 sampai 13. Di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa seorang penjaga yang tidak setia ketika ia melihat serigala datang dan meninggalkan domba-dombanya. Serigala tersebut menyerang domba-domba dan penjaga yang tidak setia tidak peduli terhadap mereka. Sebaliknya, seorang gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan bersedia melindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Makna dari perumpamaan ini adalah sebagai berikut, bahwa adanya perbedaan antara penjaga yang tidak setia dan gembala yang baik. Penjaga yang tidak setia melambangkan pemimpin agama yang hanya peduli pada diri sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan dan keselamatan domba-domba. Mereka meninggalkan umatnya ketika menghadapi bahaya atau ujian. Sebaliknya, pemimpin agama yang baik memiliki hati yang berbelas kasih, mau memperhatikan umatnya yang kesusahan, yang terpinggirkan. Tidak membedakan status umat. Ia ingin agar semua umatnya bersama dia dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah kasih dan pengorbanan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah teladan kasih dan pengorbanan. Dia tidak memandang domba-dombanya sebagai objek atau barang yang tidak berarti, tetapi dia mengasihi mereka dan siap berkorban bagi mereka. Yesus memberikan nyawanya di kayu salib sebagai pengorbanan yang tak terbandingkan untuk memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi domba-dombanya. Yang ketiga adalah perlindungan dan perhatian gembala yang baik. Gembala yang baik selalu siap melindungi dan menjaga domba-dombanya dari bahaya. Dia mengenal secara pribadi, memperhatikan kebutuhan mereka, dan selalu siap memberikan perlindungan yang diperlukan. Gembala yang baik memberikan rasa aman dan kepastian kepada domba-dombanya. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, memberikan kasih, perlindungan, dan pengorbanan bagi umatnya. Kita sebagai domba-dombanya harus mengenali suaranya, mengikuti dan mencari perlindungannya. Yesus siap melindungi dan menjaga kita dari bahaya yang mengancam. Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus untuk pertemuan hari ini. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.